analisis dan interpretasi data kuantitatif. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya data kuantitatif. Data kuantitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan suatu temuan-temuan baru yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur secara statistik atau cara lain dari suatu pengukuran. Nah, biasanya data kuantitatif itu datanya berupa angka-angka dan analisisnya itu menggunakan statistik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, ada nih yang alat untuk mengukur analisis data kuantitatif. Biasanya itu menggunakan mikroskop Excel, SPSS, nah begitu. Nah, lalu dalam penelitian biasanya kita melakukan analisis data. Nah, analisis data itu merupakan data yang berarti ketika data hasil penelitian itu telah kita dapatkan dan telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, lalu langkah selanjutnya itu melakukan analisis. Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah di dalam suatu penelitian. Nah, analisis ini dilakukan untuk melakukan interpretasi data kuantitatif yang telah diperoleh. Tujuan dari analisis data ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan data yang biasanya berbentuk frekuensi, tabel, atau grafik. Hal ini dilakukan agar karakteristik datanya itu mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang kedua, membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi dari suatu sampel. Langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama itu kita melakukan tahap pengumpulan data, lalu setelah itu tahap pengeditan. Setelah tahap pengeditan dilakukan tahap coding. Nah, tahap coding ini ialah identitas atau klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data. Lalu tahap yang keempat itu ada yang namanya tahap tabulasi data. Tahap tabulasi data ialah mencatat dan memasukkan data ke dalam tabel induk penelitian. Setelah itu dilakukan tahap pengujian kualitas data, lalu tahap mendeskripsikan data, dan yang terakhir itu tahap pengujian hipotesis. Terdapat macam-macam alat analisis data. Dapat dipahami di dalam PowerPoint yang telah saya buat bahwa macam-macam analisis statistik untuk analisis data itu ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif dan statistik analisis inferensial. Analisis deskriptif berusaha untuk menggambarkan mengenai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Nah, biasanya statistik deskriptif itu contohnya mean, median, persentil, desil, dan kuartil dalam bentuk analisis angka maupun gambar atau diagram. Lalu yang kedua itu ada analisis inferensial. Analisis inferensial pada dasarnya menggunakan statistik inferensial. Teknik analisis yang dinamakan untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang diperoleh pada sampel dan hasil dari populasi sehingga datanya dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sebaliknya dengan analisis inferensial, yaitu data yang terkumpul memiliki maksud untuk membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi. Di dalam analisis inferensial itu terdapat dua pengukuran. Yang pertama, statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui data statistik atau untuk menguji populasi melalui data sampel. Nah, statistik parametris ini memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang dianalisis itu harus berdistribusi normal. Sebaliknya, untuk statistik non-parametris, data yang terkumpul tidak membutuhkan banyak asumsi. Misalnya, data yang dianalisis itu datanya tidak harus berdistribusi normal. Nah, hal ini dilakukan ketika data yang diambil itu datanya kurang dari 30 sampel. Sehingga pada statistik non-parametris ini cenderung lebih sederhana sehingga kesimpulannya itu terkadang banyak diragukan.
Pengujian yang digunakan dalam statistik parametris dan statistik non-parametris itu masing-masing memiliki 3 tahap pengujian, yaitu uji perbedaan, uji hubungan, dan analisis pengaruh. Pada statistik parametris, pada uji perbedaan di sini akan diuji apakah sampel memiliki perbedaan nyata terhadap sampel lain. Nah, uji yang digunakan itu uji independent sample t-test, paired sample t-test, dan one sample t-test. Kemudian untuk uji hubungan di sini akan diuji apakah variabel mempunyai hubungan atau pengaruh satu sama yang lain. Uji yang digunakan itu adalah korelasi Pearson. Nah, lalu analisis pengaruh. Pada analisis pengaruh di sini akan diuji apakah dua variabel atau lebih mempunyai pengaruh satu sama lain. Uji yang digunakan adalah uji regresi, dan uji regresi ini ada 2, uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Nah, lalu untuk statistik non parametris, pada uji perbedaan itu menggunakan uji site atau uji tanda, lalu uji Mann-Whitney, uji Friedman, dan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, untuk uji hubungan pada statistik non-parametris, di sini akan diuji menggunakan uji Spearman and Kendall-Tau. Atau jika data kuantitatif berdistribusi tidak normal, itu menggunakan uji chi-square. Selanjutnya, pada analisis pengaruh, ini sama menggunakan uji regresi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu yang pertama ada macam data. Macam data ini dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. Yang kedua yang perlu diperhatikan selain macam data ada bentuk hipotesis. Nah, bentuk hipotesis ini terdapat 3, yaitu hipotesis komparatif, deskriptif, dan uji asosiatif. Untuk hipotesis komparatif itu dilakukan untuk menguji 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan terhadap nilai 2 kelompok atau lebih. Selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Deskriptif ini untuk uji parametris itu untuk mengetahui dugaan terhadap nilai pada satu sampel. Nah, lalu pada statistik non-parametris, hipotesis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui dugaan ada atau tidaknya perbedaan nilai antara kelompok dalam satu sampel. Lalu, hipotesis asosiatif ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara signifikan antara 2 variabel atau lebih. Dapat diperhatikan dalam PowerPoint mengenai tabel uji perbedaan statistik parametris dan statistik non-parametris. Analisis data dibedakan berdasarkan jumlah variabelnya. Nah, yang pertama ada analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Pada analisis univariat digunakan untuk meringkas beberapa ukuran statistik, yaitu contohnya mean, median, modus dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis univariat dilakukan dengan cara meneliti dari masing-masing variabel. Lalu, pada analisis bivariat dilakukan lebih dari 2 sampel. Nah, hal ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Misalnya, hubungan antara variabel X1 dan X2 untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, lalu analisis multivariat. Analisis multivariat adalah analisis metode statistik yang dilakukan di mana kita melakukan penelitian terhadap 2 sampel atau lebih secara bersamaan. Nah, dengan menggunakan teknik analisis ini, kita dapat mengetahui pengaruh beberapa variabel-variabel lain dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh dari analisis multivariat ini adalah regresi berganda, analisis diskriminan, analisis faktor, one way, MANOVA, dan ANCOVA. Dapat diamati pada tabel mengenai analisis multivariat.
Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis data, kita melakukan uji normalitas data. Di mana uji normalitas data ini, data yang diambil harus berdistribusi normal, di mana data yang mempunyai sebaran normal dengan profil yang dapat dikatakan bisa mewakili populasi. Sedangkan uji normalitas adalah untuk mengukur apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, sehingga data yang berdistribusi normal dapat dipakai untuk menggunakan statistik non-parametris. Dapat dilihat dalam PPT, uji normalitas data itu menggunakan uji Chi kuadrat, X kuadrat. Yang terakhir, ada beberapa langkah dalam analisis data dan interpretasi data. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan analisis. Yang kedua, setelah mempersiapkan diri, kita melakukan analisis. Yang ketiga, setelah kita melakukan analisis, kita melaporkan hasil penelitian yang berupa gambar, tabel, pembahasan secara rinci tentang hasil penelitian. Yang terakhir, selanjutnya, itu menafsirkan hasil, di mana saat menafsirkan hasil, sebaiknya menyimpulkan hasil penelitian dan meringkas hasil penelitian tersebut secara rinci. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.